Pergumulan dan pengharapan. Mazmur 73. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Perbuatan Allah di masa lampau. Mazmur 77. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutum, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada waktu kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, maka lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku
bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau lalu menjadi gentar. Bahkan samudera raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh. Bahkan anak-anak panah-Mu beterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu, dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba, dengan perantaraan Musa dan Harun. Pelajaran dari sejarah, Mazmur 78. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban. Di tanah Mesir, di padang Soan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air, seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka. Mereka meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun?" Memang, Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air, dan membanjir sungai-sungai, tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga, atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit.
Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah mengembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya Dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak tetap pada Dia, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari Ia membebaskan mereka daripada lawan. Ketika Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Soan. Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan kata-kata yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan hasil jeripayah mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan, suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkobar, ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir, kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tenteram sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka, dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat Dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, Ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan.
Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak dara mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya. Ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya.